Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap dan terus mendoakan kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas cuplikan video yang sudah saya rangkum, dan saya berharap ini bisa memberikan tambahan informasi dan edukasi kepada kalian semua. Semoga ada hal-hal yang baik dan positif yang bisa kita sampaikan dari cuplikan-cuplikan video yang akan kita saksikan sama-sama nanti teman-teman. Tapi buat kalian semua nih yang mau pesan kaos ini teman-teman ya, kaos Born to be Legend, ada siluet Pak Jokowi di sana dan ada tulisan Kangen Jokowi. Kalian bisa memesan ini dengan 3 varian warna, ada hitam, itu putih, dan juga ada merah. Saya akan sertakan link pembelian nanti teman-teman di kolom komentar video ini. Kalian juga bisa mendapatkan WA admin saya. Oke, kita akan segera bahas videonya. Amin Rais dengan lantang merubah Pancasila. Ada hashtag jebloskan Amin Rais ke penjara. Coba Sila. Jangan, udah tua teman-teman ya. Sila pertama menjadi keuangan yang maha perkasa. Keuangan yang maha perkasa. Sila kedua menjadi kemanusiaan yang zalim dan biadab. Kemudian yang sila ketiga menjadi perpecahan bangsa Indonesia. Dan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh nafsu syaitoniyah Jokowi yang mengarah Bukan pada main, Pak. Pak, Anda merubah Pancasila untuk menyalurkan kebencian Bapak. Pak, tolong sadar, Pak. Sekalipun Anda itu, mungkin Anda mengatakan itu Pancasila dirubah oleh Pak Jokowi, itu bukan dirubah oleh Pak Jokowi Pancasilanya. Anda sendiri yang merubah Pancasila itu karena kebencian Anda kepada Pak Jokowi. Di mana kalian melihat kebenaran atau fakta Pak Jokowi melakukan hal itu, merubah Pancasila seperti itu? Malah Anda menjadikan Pancasila sebagai alat Anda untuk menyalurkan kebencian. Anda tidak pantas, Pak Amin Rais. Label guru bangsa hanya menjadi olok-olok hari ini kepada generasi milenial melihat sikap Anda seperti ini ya. Guru bangsa, pernah saya tuh habis pikir kenapa sih jadi guru bangsa, sempat menjadi guru bangsa. Aduh, Fahmi. Beliau sama media itu sangat deket banget, nggak cuma sama media yang di istana. Ini kesaksian. Beliau, kalau media istana karena setiap hari ya ketemu, beliau itu nggak pelit mas, nggak pelit ngomong gitu, maksud saya sama media, nggak pelit. Kalau udah ngelihat media rame, padahal udah kita bilang Bapak izin nggak usah doorstop, nanti mungkin bisa di tempat kedua atau ketiga. Iya, tadinya iya nih mas, tadinya iya, nanti aja. Tapi begitu ngeliat teman-teman wartawan banyak, bapak gitu ya, itu Bapak izin nanti saja di tempat yang lain gitu. Tapi kadang-kadang kalau rame gitu Bapak nggak tega ngelihatnya, nggak tega karena teman-teman udah banyak, udah disamperin aja. Menyesuaikan diri untuk jadi pengawal pribadi pas pampres itu khusus. Ini kesaksian dari orang-orang yang berada sangat dekat dalam lingkungan kerja dengan Pak Jokowi. Mereka paling tahu benar sikap dan karakter Pak Jokowi seperti apa. Mungkin Pak Jokowi ini ya presiden yang paling dicinta oleh wartawan, mungkin teman-teman, awak media ya teman-teman. Kenapa kemudian Mbak Nana selaku ngerasa nggak dari awal beliau ikut politik, omongannya nggak pernah kasar, nggak pernah ngejelek-jelekin lawan politiknya, nggak pernah marah dan kelihatan selalu sabar, nggak pernah bentak orang lain walaupun sering diolok-olok. Beliau ibaratnya sangat rajin tapi tidak pernah menggunakan agama sebagai politik, apalagi mengatasnamakan Tuhan untuk menang. Inilah fakta ya. jurnalis tidak netral dan kemudian memprovokasi masyarakat untuk bikin panik, yang mengupload seruan darurat demokrasi ya menggunakan burung Garuda. Kita tahu burung Garuda adalah lambang negara dan simbol negara ya, dan juga menjadi kebanggaan kita bersama, sangat sakral, kemudian hanya dipakai untuk memprovokasi masyarakat ya. Mbak Najwa Shihab adalah warga negara Indonesia keturunan Yaman yang seharusnya mereka nenek moyangnya tidak ikut berjuang, seharusnya mereka itu berterima kasih pada bangsa dan negara. Mbak Nana berkehidupan dengan berlimpah harta benda, ya, hidup di negara kita, ya, dia numpang hidup, ya. Seharusnya Mbak Nana itu harus berterima kasih pada bangsa dan negara, jangan kemudian bikin gaduh. Jikalau kemudian Mbak Nana ini seorang jurnalis, seharusnya dia menginformasikan sesuatu yang fakta, ya. Kalau Mbak Nana kemudian mengatakan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat demokrasi, tidak mungkin Mbak Nana bisa mengkritik enak udele dewe ya tanpa pernah
proses hukum tidak pernah dilaporkan ya. Kenapa kemudian Mbak Nana selaku jurnalis tidak netral dan kemudian memprovokasi masyarakat untuk bikin panik yang mengupload seruan darurat demokrasi ya menggunakan burung Garuda. Kita tahu burung Garuda adalah lambang negara dan simbol negara ya, dan juga menjadi kebanggaan kita bersama, sangat sakral, kemudian hanya dipakai untuk memprovokasi masyarakat ya. Ya akhirnya kan semua ikutan bersuara juga semuanya teman-teman. Ya karena nggak terima ya Pak Jokowi dikatakan seperti itu oleh seorang Najwa Shihab. Justru menurut saya yang ditampilkan di media itu Pak Jokowi aslinya jauh lebih humble. Ya. Jauh lebih humble daripada apa yang kita lihat di media. Kalau di media kan beliau kayak presiden menurut saya. Presiden gitu, pemimpin gitu. Tapi kalau kami lagi berdua gitu loh, atau lagi misalnya lagi ngeteh, atau lagi ngobrol berdua, atau lagi di kediaman beliau tidak pernah memposisikan diri dia 1 senti di atas kita sedikit. Tapi saya sering kan sama Pak Jokowi sering naik pesawat juga, sering ngobrol berdua, atau sore-sore sering diajak ngobrol tentang hal-hal yang kesibukan beliau gitu kan. Beliau nggak pernah tuh secara dan saya yakin orang-orang yang punya pengalaman bersama Presiden Jokowi pasti akan merasakan hal yang sama. Yeah. Jadi justru menurut saya apa yang kita lihat selama ini tentang Pak Jokowi di media dan dibandingkan aslinya, justru menurut saya aslinya jauh lebih humble. Ya kesaksian demi kesaksian dari orang-orang yang berada dekat Pak Jokowi, mereka selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi, ya satu yang sering saya dengar itu humble orangnya, rendah hati, tidak memposisikan dirinya sebagai seorang yang jauh di atas dari rakyat, tapi dia selalu memposisikan dirinya sama rata. Karena memang seperti itulah ya, yang membedakan kita hanya status, tapi kita semua ini sama di hadapan Tuhan. Itulah orang seperti Pak Jokowi ini benar-benar tahu pandangan Tuhan atas setiap manusia itu seperti apa. Makanya dia selalu humble. Makanya orang yang selalu rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Sebaliknya orang yang tinggi hati akan direndahkan. Itu hukum yang sudah benar-benar jelas, kita dalam setiap kepercayaan kita tahu sama-sama hal itu teman-teman. Dan si manusia celaka. Nah kali ini apa lagi? Ini ada Dan adiknya Kaisang aduh. dalam akun Aduh. Mulai lagi netizen ya. Lagi rame juga video-video editan seperti itu teman-teman ya. Kemarin juga ada ibu-ibu yang nutup pakai kain lap meja ya teman-teman. Aduh. Jangankan mantunya presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh. Ih, sombong kali Pak. Sombong amat. Wih, Bapak Edi Ramayadi, over pede, terlalu percaya diri, Pak. Nanti kalau kalah kayak Pak Anies, Pak Ganjar, malu. Makanya santai-santai aja, Pak. Belajarlah dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, santai, menang. Daripada santai menang. Songong, kalah. Ya kan? Tadi Bapak bilang jangankan mantu presiden, mantu malaikat juga kalau boleh kita lawan. Malaikat dibawa-bawa, macam ada yang zaman dulu juga tuh, malaikat Jibril dibawa, sekarang mantu malaikat. Yang begini-begini nih, biasanya kalah. Kalian yang jawab sendiri ya. Itu udah aku bantu jawab teman-teman ya. Ya mungkin pelajaran kita di akhir video ini yaitu ya kita harus mengenal benar ya hukum alami yang terjadi. Ini hal yang sudah pasti terjadi. Orang yang sombong, tinggi hati itu pasti akan direndahkan. Ya, sebaliknya orang rendah hati, upahnya adalah dia akan ditinggikan, dia akan dimuliakan, dia akan mendapat promosi. Buah dari kerendahan hati itu yang saya katakan tadi. Sebaliknya, orang yang tinggi hati, orang yang angkuh, orang yang sombong, tinggal menunggu waktunya Tuhan untuk dia direndahkan serendah-rendahnya. Makanya saya menganjurkan kepada teman-teman semua ini, lewat pemberitaan yang kita pelajari hari ini, kita bahas hari ini, kita harus senantiasa rendah hati. Mau setinggi apapun status kita, rendah hati.
karena hanya membedakan kita dengan manusia yang lainnya hanyalah status. Tapi sebenarnya kita semua ini sama di mata Tuhan. Kita mempunyai hak-hak yang sama. Kita itu harus menghargai orang lain, jangan memandang rendah orang lain. Apalagi jangan menganggap kalian itu jauh lebih hebat dari orang lain. Kita sudah melihat Pak Jokowi yang memiliki status yang paling tinggi di negeri ini. Akan tetapi testimoni atau kesaksian dari orang-orang terdekatnya itu ketika mereka berduaan ngobrol dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu, mereka merasa Pak Jokowi itu berada di level sama dengan mereka, sesama manusia yang saling ngobrol, cerita pengalaman, cerita memberikan nasihat dan sebagainya, teman-teman. Jadi ingat, ya dimanapun kita berada, apapun status kita, kita harus ingat bahwa kita harus menjadi pribadi-pribadi orang-orang yang rendah hati. Karena ngeri jika kalian tinggi hati. Apa yang kalian punya hari ini bisa saja ketika kalian ada di titik tertinggi kehidupan kalian, dengan kalian tinggi hati, sombong, kalian dengan seketika Tuhan bisa bawa ke titik terendah hidup kalian. Makanya tetap humble, tetap rendah hati. Bukankah kita sudah melihat banyak pelajaran lewat politik-politik Pilpres kemarin yang kita lihat, bagaimana mereka dengan tinggi hati merendahkan nilai pemerintahan Pak Jokowi. Mereka dengan angkuh dan sombong memberikan penilaian yang terlihat dan terdengar angkuh oleh kita semua, yaitu memberikan penilaian 11 dari 100 atas Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Tapi yang Pak Prabowo lakukan adalah apa? Tetap rendah hati, stay humble, mengajak untuk masyarakat pendukungnya itu jangan terprovokasi, mengajak masyarakat untuk bersatu, mengajak masyarakat untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bulian, hinaan dengan hinaan, tapi bawa politik riang gembira, politik yang membawa persatuan. Akhirnya kita lihat siapa yang dimuliakan hari ini, siapa yang ditinggikan hari ini. Siapa? Pak Prabowo dan Gibran menjadi presiden. Pak Jokowi purna tugas dengan baik, disambut oleh rakyat, disambut dengan cinta rakyat. Banyak yang menciptakan lagu kepada Pak Jokowi termasuk saya. Itu dimuliakan, teman-teman. Ya, sebaliknya yang kita lihat, ini pelajaran juga. Ibu Megawati dia mengatakan, Jokowi itu kalau nggak ada PDIP, kasihan deh. Pak Jokowi hanya dengan rendah hati, dengan sedih, hanya ketawa dan ditertawakan oleh orang-orang di sekitar dia di kongres partai tersebut, teman-teman. Pak Jokowi dengan rendah hati tidak membela diri, tidak keluar-keluar di media sosial. Dia direndahkan oleh manusia di tempat itu yang sombong. Akan tetapi kita lihat saat ini, siapa yang ditinggikan, siapa yang direndahkan. Intinya, kerendahan hati akan mendapatkan buah. Kalian akan memperoleh promosi, dimuliakan. Sebaliknya, jika kalian tinggi hati, siap-siap kalian akan dijatuhkan serendah-rendahnya. Stay humble. Kita sudah mempunyai tokoh-tokoh bangsa yang memberikan nilai-nilai bagaimana kita untuk menjalani kehidupan lebih baik lagi. Saya pamit dulu, semoga ini bisa mengedukasi kalian semua. Dan sebelum kita pamit, jangan lupa buat kalian semua yang mau pesan kaos ini, Born to be Legend, Kangen Jokowi, kalian bisa melakukan pemesanan. Nanti saya akan sertakan link dan WhatsApp admin saya di sematan komentar video ini. Semoga kalian tetap stay safe di rumah, tetap semangat untuk menjalani kehidupan. Jangan menggantungkan nasib kita kepada orang lain, tapi rajin berdoa, minta petunjuk Tuhan, dan kita sama-sama bekerja keras untuk bisa menghidupi kita dan keluarga kita. Jangan malas. Saya pamit dulu teman-teman semua. See you on the next video and God bless you. Bye guys.